Hai teman-teman, bertemu kembali di channel YouTube saya. Mohon untuk selalu mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Di 2.A.10.1 tentang jurnal refleksi mingguan oleh saya sendiri, calon guru penggerak angkatan keempat Kota Pematang Siantar. Informasi atau fakta yang disampaikan dalam video tersebut, di mana pada video pertama informasi yang dipaparkan tentang kurikulum berdiferensiasi meliputi pemetaan kebutuhan belajar, yaitu ada 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar. Yang kedua, minat belajar. Dan yang ketiga, profil belajar. Di mana diferensiasi konten terkait dengan materi ajar yang disampaikan kepada murid, media konkret dan abstrak, memastikan murid dapat mengakses materi sesuai gaya belajarnya. Yang kedua, diferensiasi proses terkait dengan pemahaman murid memakai materi yang dipelajari dengan cara kegiatan berjenjang, pertanyaan pemahaman atau tantangan, membuat agenda individual, memvariasikan lama waktu, mengembangkan kegiatan, bervariasi, menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Dan yang ketiga, diferensiasi produk, yaitu terkait dengan tagihan pembelajaran atau hasil karya pekerjaan murid atau sesuatu yang ada wujudnya, seperti tulisan, karangan, foto, video, dan lain-lain sebagainya. Pada video yang kedua, informasi yang dipaparkan tentang lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi, bahwa dalam pembelajaran berdiferensiasi, lingkungan belajar sangat berpengaruh terhadap implementasinya. Lingkungan belajar menciptakan komunitas belajar yang aman, nyaman, merasa dihargai, merasa diterima, saling mendukung, bertanggung jawab, mencapai kesuksesan belajar yang efektif. Kemudian yang kedua, yaitu tentang gagasan baru apa yang Anda dapatkan dari video yang Anda saksikan tersebut. Gagasan baru yang saya dapatkan dari video itu antara lain aspek pemetaan kebutuhan murid, strategi diferensiasi, meliputi konten, proses dan produk, pembelajaran berdiferensiasi, RPP berdiferensiasi, dan langkah atau cara menerapkan diferensiasi di kelas, juga di sekolah, serta lingkungan belajar sangat mempengaruhi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian, apakah yang menurut Anda akan sulit diimplementasikan? Mengapa? Menurut pendapat saya akan sulit diimplementasikan dalam aspek pengimbasan atau aksi nyata, penilaian asesmen dan kemampuan teknologi dan sumber daya manusia masih terbatas pemahamannya. Hal ini dikarenakan kurikulum berdiferensiasi belum sinkron dengan kurikulum yang ada saat ini, di mana kurikulum sekarang masih berbasis pada konten, belum secara holistik, berbasis kompetensi, serta masih menjadi wacana yang akan datang. Kemudian pertanyaan, apakah yang masih Anda miliki atau klarifikasi apakah yang masih Anda perlukan terkait video tersebut? Kurikulum berdiferensiasi cocok diterapkan di Indonesia. Sudah adakah sekolah yang menerapkannya? Contoh konkret penerapannya seperti apa? Kemudian seperti apa penilaian asesmen yang dilakukan terhadap pelaksanaan pembelajaran pada kurikulum berdiferensiasi. Kemudian bagaimana solusi menghadapi kendala dalam penerapan kurikulum berdiferensiasi.
Di diagram prior kita sangat membutuhkan daripada definisi dan ciri-ciri karakteristik serta contoh dan bukan contoh daripada diagram prior tersebut. Definisi pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan mutlak akal communication senses yang dibuat oleh guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas yang berorientasi kepada kebutuhan belajar murid secara individu. Kemudian ciri-ciri karakter itu yang pertama, pemetaan kebutuhan murid dengan 3 aspek pendekatan, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Kemudian menggunakan 3 strategi pembelajaran, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Dan ini mungkin barangkali ada contoh dan bukan contoh yang mungkin bisa disampaikan dalam pembelajaran ketika nanti di dalam menyusun RPP yang berdiferensiasi. Sekian untuk hari ini yang bisa saya sampaikan tentang jurnal refleksi mingguan. Untuk hari ini bisa disampaikan hal-hal mungkin barangkali ada pertanyaan ataupun kesan yang sifatnya membangun juga masih kita terima. Sekian untuk kelas hari ini. Semoga Anda menikmati tayangan video saya hari ini dan mengenal teman sekelas Anda. Terima kasih. Akhir kalam. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.